Selamat berjumpa kembali para dosen, para mahasiswa, guru, siswa maupun para pelaku atau praktisi dalam dunia usaha maupun dunia industri. Kali ini kita akan berbicara tentang pengendalian internal. Sebelum kita memasuki berbagai hal lebih dalam tentang pengendalian internal itu sendiri, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu pengendalian internal. Dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh para pakar di bidang ekonomi terutama, dapat kita ambil sebuah benang merah bahwa pengendalian internal itu merupakan sebuah proses dari kebijakan perusahaan atau organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direksi sebuah entitas, kemudian juga manajemen, dan para personel atau individu lain untuk memastikan kepastian berkaitan dengan efektivitas sekaligus efisiensi operasional. Kemudian juga tentang keakuratan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di organisasi atau perusahaan tersebut. Itu tadi tentang pengertian dari pengendalian internal. Nah, setelah kita mengenal tentang apa itu pengendalian internal, kita juga ada baiknya untuk mengenal beberapa jenis dari pengendalian internal. Yang pertama itu adalah pengendalian internal akuntansi, di mana di dalam pengendalian internal akuntansi ini akan sangat berkaitan erat dengan yang namanya keandalan data, kemudian ada proses atau prosedur persetujuan, kemudian juga ada prosedur tentang pencatatan. Kemudian jenis dari pengendalian internal yang kedua itu adalah pengendalian internal administrasi, di mana dalam pengendalian internal administrasi ini berhubungan erat dengan efisiensi sebuah usaha, kemudian juga analisis resiko, dan juga adanya kebijakan-kebijakan dari pucuk pimpinan sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian jenis pengendalian internal yang ketiga yaitu pengendalian preventif, di mana pengendalian ini merupakan sebuah aktivitas dapat berupa pengecekan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Kemudian jenis pengendalian berikutnya yaitu yang keempat, yaitu pengendalian detektif. Artinya pengendalian ini bersifat untuk mendeteksi berbagai kesalahan yang terjadi di sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian jenis pengendalian berikutnya yaitu pengendalian umum, di mana ini seringkali berkaitan erat dengan adanya sebuah pemisahan tanggung jawab, kemudian juga adanya pengolahan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan jenis pengendalian yang berikutnya dari pengendalian internal ini atau yang keenam itu adalah pengendalian aplikasi,
yang mana biasanya dalam pengendalian aplikasi ini dapat berupa pengendalian dalam hal pencatatan transaksi, kemudian ada otorisasi, kemudian ada yang namanya pelaporan, dan juga yang ada namanya pencatatan dalam sebuah proses. Nah, itu tadi itu merupakan jenis-jenis dari pengendalian internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, dalam rangka mencapai sebuah tingkat pengendalian internal yang baik sekaligus berkualitas, maka kita juga harus mengenal berbagai komponen dari pengendalian internal tersebut. Ada beberapa komponen yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama agar pengendalian internal itu dapat bersifat komprehensif. Artinya, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan sebuah output di mana organisasi atau perusahaan tersebut dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan berbagai aturan dan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dari pengembangan pengendalian internal itu sendiri, diharapkan perusahaan atau organisasi akan dapat terus meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dari operasionalisasi perusahaan atau organisasi. Sehingga bagi organisasi atau perusahaan yang tentunya lebih banyak berorientasi pada unsur laba, dengan adanya pengendalian internal ini, perusahaan-perusahaan terutama itu akan dapat memupuk keuntungan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu yang terus menunjukkan tren positif. Nah, dalam pengendalian internal itu ada beberapa komponen yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama itu adalah prosedur pengendalian itu sendiri, di mana untuk menjalankan prosedur pengendalian ini, kita sebagai sebuah organisasi atau perusahaan harusnya memiliki karyawan yang memang berpotensi untuk melakukan berbagai pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kemudian juga ada yang namanya pengendalian dalam hal perlindungan aset. Nah, ini juga penting agar perusahaan dapat memastikan bahwa kekayaannya tidak pernah berkurang atau justru akan semakin meningkat. Kemudian juga ada yang namanya rotasi kinerja. Ini penting sekali agar terjadi tour of duty di antara beberapa personil maupun tugas-tugas yang harus diembannya. Kemudian komponen dari pengendalian internal yang kedua itu adalah unsur pengawasan. Nah, unsur pengawasan ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu metodenya itu adalah dilakukannya audit internal. Oleh karenanya, diperlukan beberapa karyawan yang memang mereka berkompetensi untuk melakukan sebuah kegiatan yang namanya audit. Tentu tidak semua karyawan berhak dan memiliki tugas untuk menjadi auditor. Oleh karenanya diperlukan berbagai langkah dari perusahaan atau organisasi untuk mencetak auditor-auditor handal di lingkungan internal perusahaan atau organisasi. Selain adanya audit internal, juga adanya audit di bidang keuangan. Ini penting sekali agar tidak terjadi penyalahgunaan, terutama penyalahgunaan dalam bidang keuangan. Karena
Dengan adanya penyalahgunaan di bidang keuangan, maka ada besar kemungkinan perusahaan suatu titik tertentu nanti akan mengalami kerugian baik dalam skala besar maupun skala kecil. Nah, kemudian juga ada yang namanya identifikasi langsung terhadap beberapa karyawan sebagai sampel atau justru pada semua karyawan. Sehingga akan tercipta sebuah pola pengawasan yang bersifat melekat. Karena dengan pengawasan melekat inilah, maka efektivitas sekaligus efisiensi dari sebuah perusahaan akan dapat mencapai titik yang lebih maksimal. Kemudian komponen dari pengendalian internal yang ketiga itu adalah adanya penilaian resiko. Di mana dalam penilaian resiko ini ada beberapa hal yang mungkin saja terjadi dari sisi resiko. Sebagai contoh, adanya resiko tentang perubahan kebijakan, kemudian kebijakan-kebijakan itu justru harus dijunjung tinggi, bukan malah untuk diakali. Oleh karenanya, yang namanya penilaian resiko ini jangan sampai memunculkan sebuah celah adanya kesempatan penipuan internal. Oleh karenanya, dalam penilaian resiko ini, perusahaan atau organisasi harus memperhatikan dengan benar-benar fokus. Kemudian juga tidak kalahnya dari unsur resiko ini kita berpikir tentang ancaman dari para kompetitor. Karena dalam dunia usaha maupun dunia industri terutama, kompetitor merupakan salah satu tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan untuk terus melaju apakah bisa tetap eksis dalam persaingan itu atau justru menjadi pecundang dalam sebuah ceruk pasar. Kemudian komponen yang berikutnya atau yang keempat itu adalah tentang lingkungan pengendalian, di mana dalam hal ini perusahaan atau organisasi selayaknya itu memperhatikan tentang keberadaan dari kode etik perusahaan. Kemudian juga dari kode etik perusahaan itu harus dilanjutkan dengan adanya sebuah komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan di organisasi atau perusahaan tersebut tentang komitmen pada kompetensi dari masing-masing pegawai atau personal. Dan juga tidak kalahnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan harus dinilai bagaimana struktur organisasi itu, apakah rantai komando atau rantai koordinasi itu sudah berjalan dengan efektif, sudah efisien, sudah sesuai dengan SOP atau belum. Kemudian komponen berikutnya atau yang kelima itu adalah komponen yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Nah, ini berkaitan erat dengan adanya pembentukan berbagai kebijakan, kemudian adanya analisis resiko, dan yang terjadi adalah munculnya sebuah pengawasan yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Itu tadi berkaitan dengan berbagai komponen yang ada di dalam pengendalian internal. Setelah itu kita masuk lebih dalam yaitu tentang unsur-unsur pengendalian internal. Nah, unsur-unsur dari sebuah pengendalian internal itu ada beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Yang pertama, itu adalah tentang struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional. Dalam hal ini, perusahaan atau organisasi seharusnya membatasi semua tugas itu dengan koridor-koridor tertentu. Tidak boleh seseorang atau sebuah organisasi itu di dalamnya ada pejabat atau internal personil yang memiliki kekuasaan tanpa batas.
Artinya bahwa semua tugas itu harus ada batasan-batasan yang jelas. Kemudian juga harus dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan akuntansi. Kemudian unsur yang kedua dari pengendalian internal itu adalah adanya wewenang dan prosedur dalam upaya memberi perlindungan. Nah, perlindungan apa dalam hal ini? Dalam hal ini, perlindungan yang paling utama itu adalah perlindungan tentang kekayaan perusahaan. Ini penting sekali. Kemudian juga tentang pendapatan dan sekaligus biaya yang muncul dari sebuah operasionalisasi perusahaan atau organisasi. Unsur berikutnya dari pengendalian internal yang ketiga yaitu adanya praktik sehat dalam tugas organisasi. Di mana ini seharusnya sebuah perusahaan atau organisasi harus ada unit yang bertugas untuk mengecek berjalannya, efektivitasnya, efisiennya sebuah sistem pengendalian internal. Kemudian juga ada yang namanya perputaran jabatan atau rotasi jabatan. Dan unsur yang berikutnya, yang keempat dari pengendalian internal itu adalah kita harus mau tidak mau memiliki karyawan yang berkualitas. Di mana untuk mendapatkan sebuah karyawan atau pegawai yang betul-betul berkualitas, kita harus tiada henti untuk melakukan berbagai pengembangan yang berupa berbagai pelatihan bagi karyawan atau pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing karyawan tersebut. Kemudian sebelum kita mendapatkan karyawan yang memang berkompetensi dalam bidangnya masing-masing, tentu dalam hal perekrutan pegawai atau karyawan, kita juga harus melakukan berbagai seleksi yang mengedepankan pada aspek kompetensi dan pembentukan karakter. Nah, itu tadi berkaitan dengan unsur-unsur dalam sebuah pengendalian internal. Sekarang contohnya seperti apa pengendalian internal itu yang mungkin dapat diaplikasikan secara sederhana oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Mungkin barangkali kita semua sudah sering kali melihat, merasakan, atau memang hanya memantau saja tentang hal-hal yang dilakukan oleh organisasi. Tapi pada dasarnya itu merupakan salah satu aplikasi sederhana dari sebuah proses yang namanya pengendalian internal. Tentu kalau kita kemanapun, di ruang manapun, seringkali kita melihat ada sebuah yang namanya CCTV atau kamera pengawas. Ini merupakan salah satu aplikasi sederhana dari proses penerapan pengendalian internal. Karena dengan adanya kamera pengawas ini, semua aktivitas yang dapat terekam oleh kamera tersebut dapat dijadikan sebagai data atau bahan yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah analisis. Oleh karenanya, dengan adanya kamera pengawas ini dapat membuat perusahaan atau organisasi untuk terus melakukan pengawasan secara up to date. Oleh karenanya, ini menjadi sebuah peringatan bagi siapa saja yang terekam oleh kamera tersebut untuk terus melakukan dan menjalankan berbagai aktivitas berdasarkan kepada prosedur-prosedur yang akuntabel. Kemudian yang contoh berikutnya itu adalah misal saja dalam sebuah perusahaan harus ada pencatatan manakala ada proses keluar atau masuk sebuah barang. Ini juga merupakan salah satu aplikasi dari penerapan pengendalian internal.
Nah, dalam industri manufaktur yang memiliki banyak karyawan biasanya, itu juga acap kali karyawan itu dibagi beberapa shift. Bisa saja itu shift pagi, kemudian shift siang, atau mungkin ada yang masuk dalam shift berikutnya atau sore atau malam hari. Nah, dalam rangka pengaplikasian dari pengendalian internal ini, kita juga harus melakukan berbagai upaya untuk menetralisasi dari kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan dari pergantian shift ini. Hal ini bisa dilakukan dengan apabila terjadi pergantian dari karyawan, maka harus dilakukan dengan adanya proses presensi mengikuti dari aturan-aturan yang telah maupun akan ditetapkan oleh perusahaan. Demikian dari penjelasan singkat kita tentang pengendalian internal. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik untuk like, kemudian komen, kemudian share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.